Di kamar hotel Yang Jai. Yang Jai sedang duduk dan membaca buku. Yang Jai gelisah, lalu telepon berbunyi. Yang Jai angkat telepon, "Halo, Han Ji-eun." Yang Jai membuka pintu kamarnya dan Ji-eun sudah berdiri di sana sambil membawa bajunya yang dihanggar. Ji-eun berkata, "Kau masih ingat aku? Orang yang duduk di sebelahmu di pesawat." Ji-eun mempraktekkan saat dia muntah. Yang Jai ingat. "Oh iya," Ji-eun berkata. "Kau ingat, maafkan aku soal kejadian itu." Yang Jai memotong. "Kenapa kau bisa di sini?" Ji-eun menjawab. "Kau meninggalkan bajumu. Bajunya sudah kucuci juga sudah kusetrika." Yang Jai mengambilnya sambil tersenyum lebar. "Terima kasih," Ji-eun berkata. Tapi Yang Jai langsung menutup pintunya. Di dalam Yang Jai mencoba mencium baju itu yang masih bau muntahan Ji-eun. Terdengar suara pintu diketok. Yang Jai membuka pintu lagi dan ternyata itu Ji-eun. Ji-eun berkata, "Sebenarnya ada yang mau kubicarakan denganmu. Boleh aku masuk? Sebentar saja." Yang Jai berkata, "Katakan saja di sini." Ji-eun ngotot. "Tapi ceritanya panjang." Yang Jai berkata, "Singkatkan saja." Ji-eun berkata, "Tapi ceritanya benar-benar panjang sekali." Yang Jai berkata, "Menyedihkan sekali." Yang Jai akan menutup pintu tapi ditahan oleh tangan Ji-eun. Ji-eun berkata, "Boleh aku pinjam uang denganmu?" Yang Jai bertanya, "Apa?" Ji-eun berkata, "Aku tak punya uang lagi untuk membayar sewa kamar dan juga beli tiket pesawat. Akan kubayar sesampainya di Korea." "Oke." Yang Jai tersenyum sinis. "Kau ini benar-benar." Ji-eun memohon. "Kumohon." Yang Jai menjawab, "Aku tidak punya uang." Yang Jai menutup pintu dan Ji-eun mengetoknya lagi. Yang Jai membuka pintu lagi dengan kesal. "Ji-eun tak percaya. Aku tahu kau orang kaya. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Di sini aku tak bisa. Karena kita sama-sama dari Korea. Harusnya kau bisa membantuku. Oh ya, bicara tentang Shanghai. Apa kau sudah tahu aturan pemerintahnya? Karena kita berasal dari negara yang sama, kita harus saling membantu. Akan kuberikan alamat juga nomor teleponku. Kalau juga tak percaya padaku." Yang Jai menutup keras pintunya. Ji-eun lemas. Pintu tiba-tiba terbuka. Ji-eun sekilas tersenyum senang. Tapi Yang Jai berkata, "Tolong jangan mengetuk pintu lagi." Yang Jai menutup pintunya lagi. Ji-eun tak mau dengar dan masih mengetuk pintunya. Yang Jai membuka pintu dan berteriak marah. "Hei, sudah kubilang jangan mengetuk pintu lagi." Ji-eun berkata, "Aku cuma mau minta nomornya Min Hyuk." Yang Jai tak mengerti. "Apa?" Ji-eun berkata, "Tuan Jo Min Hyuk. Dia masih disanghaikan." Yang Jai bertanya, "Kenapa kau bisa kenal dengan Hyung?" Ji-eun berkata, "Kalian pasti sudah saling kenal. Demi dia, apa kau tak bisa membantuku? Harusnya kau lebih sopan denganku." Yang Jai dan Ji-eun duduk di ruang tamu kamar Yang Jai. Yang Jai bertanya, "Sebenarnya ada hubungan apa antara kau dengan Hyung?" Ji-eun menjawab, "Hanya saling kenal." Yang Jai bertanya, "Lalu kenapa tadi kau bilang demi dia? Apa kau tak bisa menolongku?" Ji-eun terlihat sedih. "Yang lalu biarlah berlalu. Tak perlu diungkit-ungkit lagi. Bukan saat yang tepat membicarakannya sekarang. Ini masalah kita berdua." Yang Jai berkata, "Min Hyuk sudah tidak di Shanghai lagi. Aku tak tahu dia ada di mana sekarang." Ji-eun tak percaya. "Dia tak di sini lagi." Yang Jai bertanya, "Apa kalian sudah kenal cukup lama?" Ji-eun tak mengerti. "Memangnya kenapa kalau iya? Kalau saja takdir berpihak, mungkin kami sudah menikah sekarang." Saat aku bicara tentangnya, hatiku terasa sakit sekali. Yang Jai menatap Ji-eun yang terlihat sedih.
Jian kembali ke kamarnya dengan tersenyum lebar. Di tangannya ada sejumlah uang yang banyak. Tentu saja dari Yang Jai. Jian tak enak hati. Apa aku harus berbohong untuk ini? Tak apalah. Aku juga akan mengembalikannya nanti. Terima kasih Tuhan. Untung saja. Yang Jai di kamarnya sedang memikirkan sesuatu. Mungkin kata-kata Jian. Jian sudah di bandara Korea. Jian ditelepon umum. Hajin, Shin Dong-wook, aku akan segera pulang. Kalau kalian tak bisa menjelaskan semua ini, tamatlah riwayat kalian. Ji-eun pergi. Tapi ingat kalau dia lupa mengambil kartu kreditnya di telepon umum itu. Jian pulang ke rumahnya yang kosong tanpa perabotan. Jian berkata, akhirnya, aku sudah pulang. Jian tentu saja kaget. Jian langsung pergi ke kantor Dong-wook. Jian bertanya, maaf, apa Shin Dong-wooknya ada? Kasir menjawab, Shin Dong-wook sudah tak bekerja di sini lagi. Jian kaget, sejak kapan? Kasir menjawab, sebulan yang lalu. Jian tambah kaget, sebulan yang lalu. Aku sudah menduga semua ini. Dia benar-benar mempermainkan aku. Kasir bertanya, ada lagi yang bisa kubantu? Jian menjawab, tidak, itu sudah cukup. Terima kasih. Ji-eun melangkah pergi dengan kesal sekali. Kalian sudah merencanakan ini. Kalian juga sudah mencuri rumahku. Akan kuhabisi kalian. Ji-eun ingat dan kembali ke resepsionis lagi. Ji-eun berkata, maaf, bisa kau periksa isi rekeningku? Kasir print out rekening Ji-eun. Kasir menjawab, menurut data kami, uang di rekening Anda sudah diambil semua. Ji-eun tambah kaget. Bisa kau periksa lagi? Aku tak punya apa-apa lagi. Kasir menjawab, uang Anda masih ada tersisa 75 sen. Ini, kau bisa cek di sini. Ji-eun membaca printout itu dan kesal sekali. Ji-eun kesal. Shin Dong-wook. Shin Dong. Ji-eun pergi dengan syok. Kasir hanya melihatnya lalu ada nasabah datang. Kasir bertanya, ada yang bisa saya bantu? Ji-eun datang ke kontrakan Dong-wook. Ji-eun bertanya, apa kau tahu di mana sekarang tetanggamu itu? Pria muda namanya Shin Dong-wook. Ibu tetangga Dong-wook menjawab, aku tak tahu. Ji-eun memohon, coba ingat-ingat lagi. Ibu tetangga Dong-wook menjawab, aku benar-benar tidak tahu. Ji-eun datang ke rumah orang tua Dong-wook. Ayah Dong-wook membanting pintu pagar. Aku tidak kenal dia lagi. Dia bukan keluargaku lagi. Dia sudah pergi dan itu pilihannya. Ji-eun berteriak, paman. Ayah Dong-wook masuk ke dalam ruang dengan membanting pintu. Ji-eun bingung. Dia di mana sekarang? Ji-eun pulang ke rumah dengan lemas. Ji-eun hanya minum air langsung dari keran. Ji-eun kesal dan marah karena sudah tidak ada perabotan di rumahnya. Saat Ji-eun membuka-buka loker, ada sebuah surat berwarna merah dari Dong-wook beserta foto USG bayi di dalam perut Hejin. Isi surat Dong-wook, Ji-eun, bacalah. Maafkan kami atas semuanya. Tapi tak ada cara lain lagi. Kami akan menemuimu saat kami sudah sukses. Saat itu kita akan bicara baik-baik. Penting. Hejin sedang hamil. Silakan periksa. Ini hasil usnya. Kami sangat menyayangimu. Ji-eun marah. Dong-wook dan Hejin, kalian sudah keterlaluan. Kalian sudah kelewatan. Yang Jai melihat Kang Ha-won yang berada di tokonya dari dalam mobilnya. Yang Jai turun dari mobilnya dan menemui Ha-won. Ha-won yang sedang asyik merapikan baju rancangannya menoleh dan tersenyum saat melihat Yang Jai. Ha-won berkata, Yang Jai. Yang Jai tersenyum. Kakak sedang sibuk. Ha-won mengambilkan 2 cangkir minuman, yang satunya diberikan pada Yang Jai. Ha-won berkata, kau kesana sudah lebih dari 2 hari, tapi kau sama sekali tak menelponku. Kau juga tak menelponku. Yang Jai berkata, aku tidak ada bisnis denganmu. Ha-won bertanya, jadi,
Kau menelponku kalau ada bisnis saja. Kau keterlaluan. Yang Jai balik tanya. Kenapa? Apa kau menunggu telepon dariku? Hawon menjawab. Ya, karena aku mau titip oleh-oleh darimu. Kau tidak beli apa-apa untukku. Yang Jai berkata. Sebagai gantinya, bagaimana kalau besok kita makan malam saja? Hawon menjawab, baiklah. Yang Jai berkata. Hawon menjawab, ya. Yang Jai melanjutkan. Aku bertemu Min Hyuk di sana. Kelihatannya dia baik-baik saja. Hawon menjawab, benarkah? Yang Jai menambahkan, dia juga akan segera pulang ke Korea. Dan dia baru saja membeli perusahaan baru. Yang Jai berkata, dia bilang dia sangat merindukanmu. Hawon diam. Sambil minum walaupun sekilas ada senyum di sudut bibirnya. Lalu pegawainya datang dan memberikan ponselnya. Ada telepon, dia bilang akan menelponmu. Hawon menjawab, terima kasih. Hawon menjawab teleponnya, halo? Min Hyuk. Pah, ada apa? Kau menelponku. Apa itu benar? Kau akan datang besok. Berarti kita bisa makan malam bersama. Benarkah? Jangan sampai kau mengingkari janjimu. Kalau tidak aku akan marah. Baiklah, akan kutelepon lagi nanti. Yang Jai terlihat cemburu. Hawon tersenyum bahagia. Yong Jai, Min Hyuk akan datang besok. Yang Jaa memaksa tersenyum. Ya, aku sudah dengar. Hawon berkata. Berarti Min Hyuk bisa ikut bersama kita besok. Bisa kan? Yang Jai bertanya kesal. Kenapa kau bilang begitu? Kau senang sekali mendengarnya akan datang. Hawon menjawab, memang. Karena sudah lama rasanya kami tak bertemu. Yang Jai hanya minum tapi kelihatan kalau dia cemburu.